Saya Putri Rinda Savana. Halo, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil UTS konsep perancangan basis data. Nah, topik yang kita ambil adalah normalisasi dan IRD tugas akhir. Oke, dalam kelompok 2 ini meliputi saya sendiri, Ryan Christian. Saya Putri Rinda Savana. Saya Fadlian Rizky Noverio. Saya Serena Marina Lawangpuling. Jadi dalam proyek kali ini kami mengambil topik sistem tugas akhir. Dengan topik ini kami ingin melihat bagaimana proses tugas akhir berjalan di SIF atau di kampus secara keseluruhan, kendala apa saja yang sering muncul, dan bagaimana kita bisa merancang sistem yang bisa membuat seluruh proses lebih terstruktur dan efisien. Nah, untuk sistem ini kami pakai pendekatan prototyping. Jadi kita bakal membuat model awal sistem baik dalam bentuk mockup di Figma maupun di HTML dan CSS. Dengan prototype ini, user seperti mahasiswa, dosen, pembimbing dosen pembimbing akademik, penguji, dan koordinator TA bisa langsung memberikan masukan. Jadi sebelum sistem dikembangkan penuh, desain dan fungsinya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan nyata. Lalu data-data untuk menyusun aplikasi ini kami dapatkan dari dosen Pak Johannes yang selaku koordinator TA. Selain menjadi koordinator TA, beliau ini juga bisa menjadi dosen pembimbing, dosen pembimbing akademik, penguji, dan juga sebagai koordinator TA. Selain selain dosen yang kami wawancarai, kami juga mewawancarai beberapa mahasiswa yang sudah melalui proses tugas akhir ini. Nah, dari hasil wawancara kami, dapat kami simpulkan bahwa ternyata alur tugas akhir di SIF atau di UPJ secara keseluruhan itu sudah cukup jelas, tapi sebagian besar masih dilakukan manual dan belum terintegrasi. Nah, dari sini muncul kebutuhan akan sistem yang bisa mengelola semuanya, mulai dari pengajuan topik, bimbingan, hingga penilaian agar lebih mudah dipantau dan lebih rapi. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah analisis proses bisnis dan activity diagramnya. Nah, di sini sudah kelihatan use case diagram dari tugas akhir. Di sini ada 5 aktor, yaitu mahasiswa, dosen PA, dosen pembimbing, dosen penguji, dan koordinator TA. Dari mahasiswa sendiri, dia bisa mendaftar seminar proposal, dia bisa melihat arsip dokumennya, bisa pilih request membimbing, kelola profil dan preferensi, bisa ajukan topik, bisa melihat log bimbingan, dan bisa login. Dan juga di situ mahasiswa juga bisa mengecek similarity dan judicium. Nah, untuk dosen PH sendiri, dia bisa mengajukan topik TA. Nah, kenapa di sini mengajukan topik TA? Karena sebelum dia sempro, maksudnya mahasiswa sempro, dia akan mengajukan topik TA terlebih dahulu kepada dosen PA. Makanya di sini case-nya dia sama. Dan di situ dia dosen PA juga bisa login, lalu kita masuk ke dosen pembimbing, dia bisa melihat log bimbingan dan unggah draft, dia bisa login juga, bisa penilaian dan acara, lalu ada review komen dan bisa masuk notifikasi. Kalau dari dosen penguji ada penilaian dan acara, dia bisa login juga, review komen dan masuk ke notifikasi. Nah, kalau dari koordinator area sendiri, dia bisa penerapan pembimbing dan penguji, manajemen jadwal dan ruang, dan laporan progres dan ekspor. Nah, kalau di sini, kalau kita perhatikan di situ ada case penilaian dan acara yang mengisi extend ke daftar seminar proposal dan daftar sidang akhir. Nah, kenapa kita pakai extend di situ? Karena ini kan extend itu adalah suatu case yang bisa saja tidak dipakai gitu loh, atau bisa saja tidak terjadi. Nah, makanya kalau misalkan tidak ada TA pun maka tidak akan terjadi itu. Lalu kenapa di situ di case review dan komen itu ada include ke revisi unggah final? Karena include itu adalah suatu hal yang harus case awalnya itu tuh dijalankan terlebih dahulu sebelum case berikutnya dijalankan seperti itu. Next. Oke, selanjutnya yaitu activity diagram. Yang pertama,
mahasiswa login ke sistem. Jika profil belum lengkap, mereka harus melengkapinya dulu. Kemudian, mahasiswa mengajukan 3 opsi topik TA ke dosen PA. Jika disetujui, mereka bisa lanjut membuat proposal. Selanjutnya itu proposal yang sudah jadi akan disubmit untuk seminar proposal sempro dan diverifikasi oleh koordinator TA. Jika disetujui, selanjutnya seminar proposal dijadwalkan dan lanjut sempro. Next, setelah lulus sempro, mahasiswa akan mendapatkan dosen pembimbing dan memulai proses bimbingan minimal 8 kali. Di tahap ini, mereka akan mengunggah draft, mendapat komentar, dan melakukan pengecekan plagiasi. Next. Nah, jika bimbingan sudah cukup, mereka bisa mendaftar sidang akhir. Setelah lulus sidang dan menyelesaikan revisi, mereka akan mengunggah naskah final dan akhirnya sampai pada tahap yudisium. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai normalisasi dari hasil yang sudah kami buat. Dan untuk di sini saya sudah bisa dilihat bahwa ada UNF sampai dengan 3NF. Dan untuk UNF sendiri, ini adalah bentuk data mentah kami yang sudah kami buat, tapi memang belum terstruktur. Jadi masih ada data ganda atau multi value. Dan bisa dilihat di sini bahwa untuk UNF ada NIM beserta namanya, lalu dosen-dosen beserta ID-nya, lalu judul topiknya, jenis pengajuan, lalu tanggal bimbingan dan juga catatannya, dan juga nilai akhir, ada aspek bobot dan juga nama koordinator TA sendiri. Lalu masuk ke 1NF. Di 1NF ini tabel sudah mulai dipisah, jadi sudah tidak ada lagi data multi value. Jadi di sini memisahkan data-data agar hanya memiliki satu nilai tunggal. Jadi untuk tabel mahasiswa itu untuk tabel mahasiswa sendiri, kalau untuk dosen-dosen itu dipisahkan sesuai dengan role-nya. Lalu untuk tabel pengajuan, log bimbingan, nilaian, data penilaian itu juga dipisah sesuai dengan proses TA-nya sendiri. Lalu untuk 2NF, di sini juga dipisah lagi menjadi 12 tabel. Jadi untuk memisahkan tabel yang memiliki komposisi. Lalu yang terakhir untuk 3NF ini dirubah agar tidak ada dependensi sensitifnya. Lalu akan lanjut pembahasan mengenai IRD. Oke, masuk ke tahap IRD. Setelah tadi tabel-tabel dari 3NF sudah dibuat, akan jadikan IRD seperti ini. Oke, di sini kita mendapatkan banyak sekali tabel, yaitu pertama, mahasiswa akan dibimbing oleh dosen PA, lalu alurnya akan mahasiswa itu melakukan pengajuan, nanti dari pengajuan itu akan disetujui oleh koordinator. Nah, dari koordinator itu akan mendapatkan pembimbing nih, si dosen pembimbing itu. Jadi dosen pembimbing nanti bisa mencatat nih log bimbingan gitu. Nah, juga dia mempunyai relasi kembali kepada pengajuan si dosen pembimbing dengan log bimbingan. Lalu juga koordinator bisa menetapkan penguji, yaitu dosen penguji. Dia bisa melakukan penilaian terhadap nanti acara selesai di pengajuan. Lalu di penilaian itu juga ada detail penilaiannya seperti apa. Nah, kembali kepada di pengajuan, jadi dari pengajuan itu bisa menghasilkan suatu acara nih, entah itu seminar proposal atau seminar atau sidang akhir. Nah, di acara itu pasti akan dijadwalkan jadwal acaranya. Nah, jadwal acara itu juga di koordinator yang mengatur jadwal acara tersebut. Nah, selesai dia sempro dan sidang akhir, mahasiswa itu mengunggah dokumen mahasiswa. Seperti itu untuk IRD-nya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai kelas diagram. Jadi dimulai dari mahasiswa ke dosen PA atau dosen PA ke mahasiswa dengan kardinalitas 1 ke N. Karena untuk satu dosen pembimbing itu bisa mencakup banyak mahasiswa, tetapi untuk mahasiswa, masing-masing mahasiswa itu hanya memiliki satu dosen PA saja. Lalu ke tabel mahasiswa dan pengajuan, kardinalitas juga sama 1 ke N. Jadi setiap mahasiswa itu dapat mengajukan lebih dari satu pengajuan, misal melakukan revisi, seminar, proposal, ataupun tugas akhir. Tetapi untuk setiap pengajuan itu hanya dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Lalu ke koordinator dan pengajuan, koordinator juga sama. Jadi koordinator itu berwenang untuk menyetujui banyak pengajuan. Tetapi setiap
pengajuan itu kan berbeda-beda, dan itu hanya disetujui oleh satu koordinator saja. Lalu untuk koordinator ke dosen pembimbing, itu koordinator juga sama, 1 ke N. Jadi satu koordinator itu menetapkan lebih dari satu dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa. Tetapi untuk satu dosen pembimbing itu hanya ditetapkan oleh satu koordinator saja. Lalu lanjut ke tabel koordinator ke dosen penguji. Jadi sama seperti sebelumnya, satu koordinator menuju satu dosen penguji. Lalu satu dosen penguji itu juga hanya dipilih atau di bawah satu koordinator saja. Lalu untuk pengajuan ke dosen pembimbing, koordinator juga sama. Jadi setiap pengajuan yang berbeda-beda ini memiliki lebih dari satu dosen pembimbing. Tetapi untuk setiap dosen pembimbing itu hanya membimbing mahasiswa dari pengajuan yang sudah ditetapkan. Lalu lanjut ke tabel pengajuan dengan log bimbingan. Koordinator juga sama, jadi satu pengajuan ini bisa memiliki banyak catatan bimbingan. Tapi untuk setiap log bimbingan itu hanya terkait pada satu pengajuan saja. Lalu untuk dosen pembimbing ke log bimbingan, itu satu dosen pembimbing mencatat banyak log. Tapi untuk setiap log itu hanya dibuat oleh satu pembimbing saja. Lalu selanjutnya untuk pengajuan ke acara, itu satu pengajuan dapat menghasilkan beberapa acara, misal sempro ataupun sidang akhir. Tapi untuk setiap acara tentu hanya memiliki satu pengajuan saja. Lalu untuk acara ke jadwal acara, di sini atasnya berbeda, yaitu 1 ke 1. Karena sifatnya adalah setiap acara itu memiliki satu jadwal, dan seperti satu acara tadi, satu jadwal itu hanya memiliki satu acara. Lalu untuk koordinator ke jadwal acara, itu koordinator juga sama. Satu koordinator itu bertanggung jawab mengelola banyak jadwal acara. Tetapi jadwal acara kan unik, jadi hanya memiliki atau hanya diatur oleh satu koordinator saja. Lalu untuk acara penilaian, satu acara itu bisa memiliki banyak penilaian, tapi untuk penilaian itu hanya berlaku untuk satu acara saja. Lalu untuk dosen penguji ke penilaian, untuk satu dosen penguji itu hanya bisa memberikan banyak penilaian, tetapi untuk satu penilaian itu hanya bisa dinilai oleh satu dosen penguji. Lalu untuk penilaian ke detail penilaian, yaitu setiap penilaian terdiri dari banyak detail-detail penilaian atau aspek-aspek penilaian. Lalu untuk mahasiswa ke dokumen mahasiswa, nanti kan mahasiswa akan mengunggah dokumen-dokumen seperti hasil proposal atau hasil revisiannya. Tapi untuk setiap dokumen itu hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Dan yang terakhir dari koordinator ke mahasiswa, jadi satu koordinator ini memantau banyak mahasiswa, tetapi tentu mahasiswa itu hanya dipantau oleh satu koordinator saja. Baik, sekian untuk penjelasan kami mengenai hasil dari sistem tugas akhir kami untuk pemenuhan nilai UTS. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian, terima kasih.